Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pengintegralannya, yaitu ada integral substitusi dan integral parsial, dan nantinya juga akan saya tambahkan aturan penunjangnya. Nah, kemudian integral substitusi termasuk salah satu teknik pengintegralan ya. Nah, di integral substitusi ini kita memisalkan fungsi yang akan diintegralkan. Nah, kita lihat pada contoh soal. Nah, ini ya contoh soalnya, itu adalah integral dari 5x plus 2 pangkat 4. Nah, ini kalau kita masuk integralkan kan susah ya. Nah, kita harus menggunakan salah satu teknik pengintegralan, yaitu substitusi. Nah, bagaimana caranya? Begini, kita misalkan fungsi yang akan diintegralkan itu sebagai variabel u. Nah, maka misalkan u itu adalah 5x plus 4 ini ya. Nah, maka turunan u oleh x ya, fungsi 5x plus 4 ini jika diturunkan hasilnya 5. Nah, maka dengan perkalian silang didapatkan begini. Di sini kan kita dapat begini, du sama dengan yang dikali silang adalah 5 dx ya, 5 dx. Nah, maka nanti juga kita akan dapatkan begini, dx ya, dx itu adalah apa? Kalau 5-nya ini ya, 5 ini saya pindah ke sini. Nah, otomatis kan untuk menghilangkan 5 di ruas kanan kita bagi kedua ruas dengan 5, maka dx itu adalah du per 5. Nah, maka untuk integral sudah bisa dihitung. Integral 5x plus 2 pangkat 4 dx itu adalah integral, nah 5x plus 2 itu adalah u, maka menjadi integral u pangkat 4 du per 5. Oke. Kemudian, nah sesuai integral begini ya, misalkan ada integral k dikali fx, nah fx dx. Nah, berarti kalau itu kan adalah konstanta. Nah, konstanta itu bisa dikeluarkan, jadi menjadi k dikali integral fx dx. Nah, tadi konstantanya ya di fungsi ini ya, konstantanya itu adalah 1/5. Nah, maka 1/5 dapat dikeluarkan menjadi 1/5 integral u pangkat 4 du. Kemudian ini ya, kita integralkan seperti biasa, bahwa rumus integral itu kan itu kalau ada x pangkat n dx, maka integralnya adalah 1 per n plus 1 dikali x pangkat n plus 1. Nah, anggaplah di sini ini sebagai x, pangkatnya adalah 4, maka menjadi 1 per 41, yaitu 5 ini ya. Ini pangkat u plus 1, maaf pangkat 4 plus 1, jadi u pangkat 5 di sini. Nah, kemudian dikalikan menjadi 1/5, maaf 1/25 u pangkat 5 plus konstanta. Nah, 1/25 dikali u tadi itu adalah 5x plus 4 pangkat, maaf 1/25 dikali u pangkat 5, u tadi adalah 5x plus 4. Nah, maka hasilnya adalah 1/25 dikali 5x plus 4 pangkat 5 plus konstanta. Oke, guys. Nah, kemudian bentuk fungsi pecah, fungsi rasional ya. Nah, kita misalkan yang rumit itu kan kalau diintegralkan adalah penyebutnya ya, akar dari fungsi kuadrat ini ya. Nah, maka kita misalkan penyebutnya yaitu
U sama dengan X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, maka kita turunkan ya, ini kalau diturunkan X kuadrat plus 2X plus 3 ini diturunkan hasilnya 2X plus 2 ini ya. Nah, seperti tadi dikali silang DU ya, ini kalau dikalikan menjadi DU sama dengan apa? 2X plus 2 dikali dx ya. Nah, maka didapatkan dx nya itu adalah du. Nah, ini kita bagi kedua ras dengan 2x plus 2. Nah, maka didapatkan dx adalah du per 2x plus 2. Nah, kalau sudah seperti ini dapat kita hitung pengintegralannya. Maka menjadi integral 2x kuadrat min 2 dibagi akar u dikali d nya tadi adalah du per 2x plus 2. Nah, kemudian 2x kuadrat plus 2 itu kan dapat difaktorkan kan menjadi ini kan 2x kuadrat minus 2. Nah, tadi kan kita dapat faktorkan 2 nya, 2 dikeluarkan menjadi x kuadrat min 1. Nah, x kuadrat min 1 ini juga dapat dipecah menjadi ini x plus 1 dikali x min 1. Nah, karena variabelnya u ya integralnya, nah maka 2x plus 2 yang tadi kan du per 2x plus 2, nah itu dianggap sebagai suatu konstanta lah. Nah, makanya dapat dikeluarkan menjadi 2x, bentuk ini kan sudah difaktorkan ya menjadi 2 dikali x plus 1 dikali x min 1. Nah, kemudian dibagi 2x plus 2. Nah, 2x plus 2 ini juga bisa difaktorkan menjadi 2 dikali x plus 1. Nah, maka ini bisa dicoret. Nah, habis ya sisanya tinggal x min 1. Kemudian integral dari seper akar u. Akar u itu kan berarti kan u pangkat setengah kan. Nah, kalau seper artinya dia adalah u. Nah, dia menjadi ini ya. Nah, menjadi u pangkat minus setengah. Kemudian kalau diintegralkan seperti tadi 1 per n plus 1 dikali u pangkat n plus 1. N nya adalah minus setengah. Nah, jadi menjadi 1 per minus setengah ditambah 1 itu hasilnya setengah, atau 1 dikurang setengah hanya setengah ya. Nah, kemudian makanya juga ditambah 1, minus setengah tambah 1 itu juga setengah. Nah, kemudian menjadi x min 1. Nah, ini harusnya pakai kurang ya. Harusnya x min 1 ini dikurung. Nah, x min 1 dia sebagai pengali. Kalau nggak dikurung kan hasilnya menjadi x min 1 dikali ini. Nah, kemudian setelah dihitung ternyata 1 dibagi setengah itu artinya 1 dikali 2, yaitu 2 akar u. Akar u didapat dari u pangkat setengah itu adalah akar u ditambah 1 konstanta. Nah, kemudian 2 nya ini dikalikan ke x min 1 menjadi 2x min 2 dikali akar u ini ya, ditambah c. Nah, akar u tadi apa? Akar u tadi adalah x, u tadi adalah x kuadrat plus 2x plus 3, maka hasilnya adalah ini 2x min 2. Hasilnya adalah 2x min 2 dikali ya, akar x kuadrat plus 2x plus 3 ditambah 1 konstan. Nah, kemudian teknik kedua adalah teknik integral parsial. Nah, secara umum integral parsial itu dapat dirumuskan menjadi ini. Nah, kalau ada integral u dikali dv, kalau ada integral u dv itu adalah u dikali v dikurang integral v du. Nah, ini salah satu contohnya. Kita memisalkan
dua fungsi. Kalau di integral parsial itu kan artinya integral dari perkalian dua fungsi. Nah, kita misalkan itu kan akan diturunkan kan. Nah, kalau itu akan diturunkan, kita pilih yang pangkatnya kecil, x-nya lo ya, x-nya pangkatnya kecil. Nah, atau yang secara gampangnya begini, kalau kita mau misalkan itu akan diturunkan, kita cari fungsi yang mudah diturunkan. Nah, di antara x dan akar x plus 2 itu yang mudah diturunkan kan x. Nah, kita pilih u sama dengan x. Nah, kita dapat du per dx turunan oleh x. Nah, atau turunan x itu adalah 1. Nah, maka du itu sama dengan dx. Kemudian dv itu adalah akar x plus 2. Nah, dv ini nanti akan diintegralkan untuk mencari v. Kemudian dicari v itu adalah integral dari akar x plus 2. Nah, akar x plus 2 tadi adalah setengah. Ini saya langsung ke hasilnya ya. Tekniknya kita pakai integral substitusi untuk mencari v ini. Dan nanti ketemu v sama dengan 2 per 3 ini ya. V sama dengan 2 per 3 dikali x plus 2 pangkat 3 per 2. Oke, kemudian kita dapat mencari integralnya. Integral dari x akar x plus 2 dx. Nah, itu adalah u-nya tadi adalah x, kemudian v-nya tadi adalah setelah dicari yaitu 2 per 3 kali x plus 2 pangkat 3 per 2 dikurangi integral dari 2 per 3 dikali x plus 2 pangkat 3 per 2. Nah, du tadi adalah dx, sudah kita cari ya. Nah, kemudian kita kalikan ya x dengan 2 per 3, maka hasilnya adalah 2 per 3 x dikali x plus 2 pangkat 3 per 2 dikurangi. Nah, ini kan tadi kita juga sudah membahas ya tentang sifat integral yang suatu integral dari konstanta dikali fx, maka konstanta itu bisa dikeluarkan. Nah, jadi menjadi minus 2 per 3 dikali integral ini ya x plus 2 pangkat 3 per 2 dx. Nah, kemudian perhitungan ini kita ini juga sama ya, integral x plus 2 pangkat 3 per 2 ini dapat dijelaskan dengan integral substitusi. Nah, saya langsungkan ke hasilnya, itu adalah 1 per 3 per 2 ditambah 1 dikali x pangkat 3 per 2 plus 1 tambah c. Nah, kemudian 3 per 2 ditambah 1 itu hasilnya adalah 5 per 2 ini ya. Nah, pangkatnya juga 5 per 2. Nah, kemudian 1 per 5 per 2 itu hasilnya adalah 2 per 5 ini. Kemudian setelah terhitung, nah ini dikalikan 2 kali 2 itu 4, kemudian 3 dikali 5 itu adalah, nah ini harusnya 15 ya. Maka hasil dari integral x akar x plus 2 dx itu adalah 2 per 3x dikali x plus 2 pangkat 3 per 2 dikurangi 4 per 5 kali x plus 2 pangkat 2. Nah, ini harusnya pangkat 2 per 5. 2 per 5. Maaf ya, saya kurang nulisnya. Ditambah suatu konstanta. Nah, kemudian kita terapkan integral parsial ini ke substitusi. Tentukan integral dari x sin x. Nah, tadi kita misalkan u adalah fungsi yang mudah diturunkan, yaitu x, atau u itu adalah yang diturunkan mendekati 0. Nah, u ini kalau diturunkan akan mendekati 0 kan, turunan x yaitu 1. Nah, du per dx itu adalah 1, maka du itu sama dengan dx. Kemudian dv adalah sin 2x. Ini harusnya sin 2x ya, sin 2x. Nah, sin 2x. Nah, maka v itu adalah integral dari sin 2x. Nah, kita kan punya sifat seperti ini, integral dari sin ax dx, apa hasilnya?
yaitu minus 1/A cos AX. Ini salah satu rumus integral ya. Nah, maka didapatkan V itu adalah minus setengah cos 2x karena A-nya dianggap 2. A-nya adalah 2. Nah, kemudian integral dari x sin 2x itu adalah apa tadi? I-nya adalah x, kemudian V-nya adalah minus cos 2x dikurangi integral minus setengah cos 2x. Nah, kemudian x dan minus setengah ini dikali hasilnya minus setengah x cos 2x. Nah, ini menjadi plus karena konstanta yang ini kan bisa kita keluarkan, itu menjadi min minus setengah. Nah, min minus setengah itu kan hasilnya jadi plus setengah ini ya, plus setengah kali setengah sin 2x plus c. Nah, dari mana? Nah, tapi juga sama, kita pakai sifat jika ada integral cos AX, hasilnya itu adalah 1/A sin AX. Maaf, tulisannya jelek, sin AX, sin AX begini ya. Nah, maka karena A-nya 2 maka menjadi 1/2 sin 2x ditambah 1 konstanta. Nah, kemudian hasil akhirnya itu adalah minus setengah x cos 2x. Nah, ini dikalikan menyebut dengan menyebut adalah 4, maka ditambah 1/4 sin 2x ditambah 1 konstanta. Nah, kemudian aturan Tanzalin ini juga bisa menjadi salah satu alternatif pada integral parsial. Caranya itu dengan kita membuat tabel, yaitu tabel turunan dan tabel integral. Yang pertama, tabel turunan ini diisi dengan sama tadi fungsi yang sudah diturunkan antara fungsi 2x dan fungsi x plus 1 plus 7. Maaf, x plus 1 pangkat 7. Nah, kemudian turunannya diisi 2x. Nah, tandanya ini bersang-seling ya. Tabel pertama, baris pertama itu plus, baris kedua itu minus, baris ketiga itu plus ya, kemudian baris keempat nanti kalau ada minus. Nah, teknik ini turunannya kita harus menurunkan sampai turunannya itu 0. Nah ya, kalau sudah 0 berarti perhitungannya sudah selesai. Kemudian integral kita isi yang mula-mula adalah x plus 1 pangkat 7 seperti ini ya. Nah, kemudian kita integralkan, ini hasilnya adalah 1/8 x plus 1 pangkat 8. Nah, teknik pengintegralannya menggunakan substitusi. Kemudian 1/8 ini kita integralkan lagi menjadi 1/72 dikali x plus 1 pangkat 9. Nah, caranya kita kalikan secara cross ya. 2x ini kita kalikan ke 1/8. Kemudian 2 ini kita kalikan ke 1/72. Nah, caranya seperti itu. Maka integral dari 2x dikali x plus 1 pangkat 7 dx itu adalah 2x dikali 1/8 kali x plus 1 pangkat 8 ya. Yang dikalikan karena positif saya tulis, tidak usah ditulis tandanya. Kemudian dikurangi 2. Nah, dikurangi ini kan dapatnya dari 2. Ini kan tadi min 2 ya. Minus 2. Nah, minus 2 dikali 1/72 kali x plus 1 pangkat 9. Nah, harusnya ditambah C. Nah, ini harusnya ditambah C. Tapi konstanta. Nah, jadi tekniknya adalah mengalihkan secara cross ya.
2x dikalikan ke 1/8 x plus 1 pangkat 8, kemudian minus 2 dikalikan ke 1/72 dikali x plus 1 pangkat 9. Nah, setelah perhitungan, maka didapatkan 1/4 x plus 1/4 x dikali x plus 1 pangkat 8 dikurangi 1/36 dikali x plus 1 pangkat 9 ditambah 1 konstanta. Nah, maka dapat kita faktorkan ya, 1/4 x plus 1 pangkat 8 x plus 1 pangkat 8 yang dikeluarkan ini dan ini kita keluarkan menjadi ini dikali, nah sisanya perkalian itu adalah ya ruas pertama itu tinggal x ini ya, tinggal x kita tulis di sini, kemudian fungsi kedua itu menjadi minus 1/9 dikali x plus 1. Nah, menjadi x plus 1 ini karena kan x plus 1 pangkat 8 dikeluarkan, nah ini kalau dikali itu kan menjadi kembali lagi seperti ini ya, nah, kembali seperti ini. Nah, maka kita faktorkan hasilnya menjadi baris kedua ini. Nah, kemudian yang di dalam kurung ini, fungsi ini dapat kita operasikan lagi, x dikurangi 1/9x. Nah, artinya 1 dikurangi 1/9 itu adalah 8/9, maka 8/9x dikurangi 1/9x ditambah 1 konstanta. Nah, maka hasilnya adalah ini. Nah, ini saya samakan menjadi satu penyebutnya, pembilangnya adalah 8x min 1. Baik, itulah penjelasan mengenai teknik pengintegralan, substitusi, parsial, dan aturan tanda salin. Jika ada suatu kesalahan atau ada koreksi, silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.